Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini sebenarnya kita praktek bagaimana caranya gitu ya, membuat sebuah track tanda di lapangan dengan GPS gitu ya. Nah, di GPS itu tracknya sudah tersedia gitu ya. Jadi kita begitu ke lapangan itu ya tinggal go to track tersebut. Nah, tapi kadang kita mengalami kesulitan untuk go to track itu karena track belum tersedia gitu ya di GPS. Nah, cara menyediakannya bagaimana? Nah, ternyata ada cara yang paling mudah, yaitu kita melakukan digitasi atau membuat track gitu ya, istilah umumnya di Google Earth. Nah, kemudian setelah di Google Earth itu ya hasil digitasi masuk ke GPS Bubble gitu ya. GPS Bubble bisa di-download. Kemudian dari GPS Bubble bisa masuk ke Mapsos, dari Mapsos bisa masuk ke GPS gitu ya. Jadi kasarnya ya digitasi di atas Google Earth di laptop gitu ya secara online. Hasilnya bisa dimasukin ke GPS. Yang mana di GPS itu kita bisa gunakan selama kita di lapangan gitu ya. Nah, ini kita mulai saja. Misalnya kita mau mengunjungi sebuah pulau gitu ya, di mana ini? Katakan di Taman Nasional Ujung Kulon gitu ya. Nah, ini ada sebuah pulau Panaitan. Nah, kita ke sana itu tidak punya gitu ya titik mana yang akan dituju. GPS yang kita miliki pun masih kosong gitu ya. Nah, tetapi dalam rencana awal mungkin dalam deskripsi dan lain-lain sudah ada gitu ya, cuman dalam peta belum ada, di GPS juga belum ada. Nah, untuk memulainya, untuk mengisi GPS dari Google Earth ya, digitasi Google Earth, maka 7 titik yang akan kita tuju gitu ya menggunakan GPS. Caranya yaitu buka Google Earth ya, kemudian tentukan lokasi mana yang akan dituju pakai GPS nanti gitu ya. Kemudian klik pad, ini menu pad ya, di sini menu pad. Nah, kita kasih nama dulu misalnya track survey gitu ya. Track survey di sini ya, di jendela Google Earth New Pad. Setelah itu biarkan jendela terbuka. Nah, kita lihat kursor ini sudah membentuk segi 4. Misalnya kita mau survei ini di Pulau Panaitan ini dibatasi atau pada titik ini gitu ya. Nah, titik ini ya, sudah di sini aja gitu ya. Nah, saya mau survei di sini saja berbentuk lingkaran misalnya ya, di pulau ini. Dan saya tidak boleh melebihi lingkaran ini gitu ya. Ya, ini sudah. Setelah itu kembali ke jendela Google Earth New Pad ini, kemudian klik OK ya. Oke. Nah, ini muncul di sini track survei ya. Nah, dan di sini juga ada tracknya. Nah, setelah itu kemudian klik kanan si file track survei ini, klik kanan ini ya. Kemudian save as flash, save flash as ya. Nah, oke, namanya track survey. Ini saya sudah ada satu tadi coba-coba. Nah, sekarang kita namanya ini saja otomatis ya, atau default. Ininya KML saja. Kemudian tentukan folder penyimpanan ya, jangan lupa. Kalau saya di sini saja, YouTube Rudy, KML, kemudian save ya. Nah, pasti yang disimpan barusan sudah tersimpan di folder saya tadi ya. Kita cek foldernya ya. Track survey di sini saya nyimpan. Di folder sini ya.
Nah, di track survei ini gitu ya, yang tadi ya. Nah, setelah itu kita buka GPS bubble, yang mana ini gunanya untuk mengkonversi tipe file KML menjadi GDB, karena di Mapsos hanya nerima GDB dan GPX gitu ya, sehingga supaya bisa masuk track dari Google Earth, dari Google Earth tadi harus diubah dari KML menjadi GDB. Buka GPS bubble-nya ya. Ini GPS bubble ini free saja, di download di Google. Tinggal ketik GPS bubble, download gitu ya. Nah, setelah dari sini, karena yang akan kita terima ini merupakan file, maka pilih file. Tapi kalau bentuknya dari GPS, maka ini device gitu ya. Nah, file dari Google Earth. Nah, ini pilih Google Earth language ya, ini sudah. Kemudian buka file yang akan kita convert-nya, yang KML tadi. Nah, kita track survey ya, yang ini open. Kemudian option ada apa ini? Ini biarkan saja. Sorry. Biarkan saja. Kemudian ini checklist semua ya, waypoint, route, and track gitu ya. Kemudian tentukan outputnya ini. Nah, ini formatnya Garmin Mapsos ya, pilih Garmin Mapsos GDB. Kemudian tentukan outputnya ya, ini output harus ditentukan, misalnya track survei 1 lah gitu ya, dengan tipe filenya adalah GDB. Save ya. Nah, kemudian ini optionnya otomatis ya, muncul sendiri, tidak perlu diketik ini. Kemudian setelah itu oke. Set. Nah, kemudian muncul translation successful. Nah, ini kalau sudah ini berarti dia sudah sukses mengkonvert dari KML ke GDB. Nah, setelah itu biarkan dulu ini di minimize saja. Kemudian buka Mapsos ya. Nah, di Mapsos saya sudah coba-coba tadi, ini dihapus saja yang coba-coba ya, delete track. Nah, kemudian setelah buka Mapsos, buka yang track survey tadi, open ya, buka track survey tadi dengan cara file ya, kemudian open. Nah, open, mana track survey? Nah, ini ya, yang GDB, yang satuannya GDB. Yang satuannya KML tidak bisa dibuka nih gitu ya, sehingga kenapa harus ke GPS bubble dulu, karena supaya bisa dibuka di Mapsos. Klik yang track survey 1.gdb ini, kemudian open ya. Ini karena tadi ada pernah buka di awal sehingga muncul ini ya, di yes saja. File open ya, open no aja. Nah, ini nah, kenapa tadi muncul muncul yang open tadi yang jendela yes atau no tadi ya, yang mana coba kita coba lagi ya, open gitu ya. Tidak, kenapa tadi muncul jendela yes atau no? Karena sebelumnya saya pernah buka hasil track Google Earth, hasil bikin track di Google Earth itu yang dengan nama file lain gitu ya, bukan track survey 1. Sehingga ketika mau buka track survey 1 muncul jendela apakah mau menggantinya atau tidak gitu ya. Nah, karena kita tidak mau menggantinya gitu ya, file itu biarkan saja yang awal, maka diklik no, jangan yes ya. Kemudian muncul track survei 1 seperti ini. Nah, ini ya hasilnya. Nah, kemudian dari sini sebenarnya kita bisa nyimpen dalam bentuk
GPX ya. Nah ini GPX. Nah ini GPS Exchange format. Ini simpan, kemudian dalam bentuk GPX ya, biarkan ininya nama filenya sama saja, save. Nah gitu ya. Nah ini ya hasilnya, list ya. Nah ada yang GPX, yang GDB, yang GDB, yang GDB ini yang bisa dibuka di Mapsos, sedangkan yang GPX ini bisa dimasukkan ke GPS untuk kita ke lapangan ya. Nah seperti itu ya. Jadi seperti itu bagaimana kita mengisi track di GPS gitu ya, atau mengisi data di GPS dari Google Earth. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.